sama dulu. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dan kita percaya segala perkara Tuhan ada bersama kita. Amin. Amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini ya yang sangat menguatkan kita adalah hidup menjadi berarti. Wah, saudara, saya percaya siapa yang kita semua menjadi berarti? Hah? Coba, semua mau menjadi berarti? Iya dong, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Saya percaya pada saat kita menjadi berarti, itulah titik kebahagiaan. Betul? Iya. Saudara yang opa-oma, sudah lansia, yang pemuda, orang yang jatuh cinta, apalagi ketemu pasangan, itu jadi berarti hidupnya. Haleluya, betul nggak? Betul. Jadi berarti. Kenapa? Ada yang memperhatikan, ya kan? Ada yang menanyakan, ya kan? Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, di dalam kerjaan, saudara menjadi berarti karena apa, saudara? Saudara karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan, betul nggak? Iya. Saudara di dalam keluarga, fungsinya jadi berarti nggak? Berarti karena papa dan mama yang mencari anak-anak. Betul nggak? Kalau oma-oma yang cari sama cucunya tuh, nyariin cucu, mana tuh oma? Betul nggak? Iya. Fungsi berarti itu sangat dahsyat. Dahsyat. Makanya saudara, iblis bisa nggak yang melemahkan kita? Bisa. Saudara, iblis melemahkan apa? Fungsi kata berarti menjadi lemah. Satu, karena keadaan. Betul nggak? Iya, keadaan apa? Oh saudara, Pak, kalau hidup berarti, kalau duit ada 1 miliar. Kalau duit, kalau hanya 1.000, 2.000, besok celaka, saya besok mau harus gimana? Pusing nggak? Pusing, katanya. Hidup ini adalah bukan kesempatan. Hidup ini susah dan berat. Sudah terbalik lagunya. Saudara, itulah keadaan. Betul nggak? Iya. Hidup itu bisa menjadi nggak berarti karena kondisi. Hari-hari ini saudara, kita dibuat lemah oleh iblis. Betul nggak? Iya. Apa? Sakit penyakit, keuangan, keadaan kita, atau pergumulan masalah yang berat. Betul nggak? Iya. Itu yang membuat kita lemah. Saudara, berbahagialah hari ini kalau Tuhan masih bikin engkau stabil. Berbahagialah engkau kalau Tuhan masih tuntun di dalam berkat. Tapi saudara, tidak semua orang hidupnya menjadi berarti. Saya bisa lihat saudara, kalau datang sudah ngasuh, kusut. Apalagi mau salamin orang, aduh, kayak lampu tuh udah 5 watt saudara. Hidup mati enggak, remang-remang. Ya kan? Iya, tetapi kalau saudara, kalau semangat, itu berarti saya percaya itu ada kuasa Tuhan yang mengalir di dia. Saudara, saya katakan begini, Pak Gembala, Pak Pendeta ngomong gampang. Coba rasain gak punya duit. Coba rasakan dalam penderitaan. Coba rasakan dalam pergumulan dan masalah. Apakah bisa tersenyum, bisa sukacita? Saya katakan bisa. Kenapa? Satu hal saudara, beban itu berat memang. Tekanan itu berat. Tetapi kita punya firman itu yang menguatkan, yang kita bisa kuat. Amin. Kenapa? Karena imanlah kita
esok hari ada mujizat Tuhan. Amin. Karena imanlah ada pengharapan dan kasih. Kalau firman Tuhan tidak digunakan, kita nggak praktek, masalah itu lebih besar dari firman kuasa Tuhan. Dan ingat saudara, kuasa Tuhan tidak akan bekerja kalau masalah itu kita pandang lebih besar daripada iman kita. Saudara, masalah saya besar di depan, tapi saya bergumul masalah itu. Memang benar, kita tidak bisa lupakan, kita berjuang, kita bergumul. Tetapi saudara, berjalanlah dengan iman dengan masalah yang ada dalam pergumulan itu. Suatu ketika Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Dia akan berperkara, Dia akan pulihkan, Dia akan angkat kita. Amin. Hanya dua kata yang di Alkitab berkata. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Apa yang kita mau cari di hadapan Tuhan? Ya kan? Kita mau buka kitab Matius, ya kan? Bisa? Matius 22 ayat ke 22 ayat 37 sampai kita baca sampai ke 29, ya. Bisa proyektor, bisa dinaik. Matius 22 ayat ke 37, jawab Yesus kepadanya. Ya. Ya. Oke. Nah, oke. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihlah seperti dirimu sendiri. Saudara perhatikan, ada dua hukum dalam kebenaran firman. Satu, kasihilah siapa? Tuhan Allahmu denganmu. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini kita datang ke gereja, kita tujuannya apa? Mengasihi siapa? Tuhan. Betul nggak? Iya. Hari ini kita mengasihi Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ya kan? Oma, tante yang ada, kita anak muda yang ibadah di sini, kita datang untuk mencari siapa? Tuhan. Nah, kenapa kita perlu cari Tuhan? Karena hidup ini menjadi berarti karena ada Yesus. Saudara jangan anggap berkata, manusia, orang di belakang saya yang hebat, hidup saya jadi berarti. Tidak. Semasa dia membackup-mu, semasa dia menolongmu, dia hebat. Satu ketika dia manusia akan luntur, menopangmu, membelamu, kamu nggak akan hebat. Tapi kalau Tuhan Allahmu yang menopang akan hebat. Amin. Amin. Kenapa itu perlu? Saya pandang itu penting. Kasihlah Tuhan Allah. Saudara, kita datang ke gereja karena mengasihi Tuhan. Amin. Kita melayani karena mengasihi Tuhan. Pak Yos jauh-jauh, betul? Dari Rawamangun, Manggarai, ayo Pak Frans ya, rumah yang jauh, udah lansia, ya kan? Tante yang dari Priuk, namanya Leon, dan semua, ayo. Karena kita mengasihi Tuhan, betul? Karena mengasihi Tuhan, kita mencari Tuhan. Kalau kita cari tempat, tidak akan lihat tempat ini, betul nggak? Kalau mencari sesuatu, tidak akan lihat sesuatu. Tetapi kita percaya Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita, amin. Dan Dia akan memberi kekuatan buat kita. Dan kedua, saudara, Tuhan berkata, kasihlah sesama seperti dirimu. Ya, kasihlah dirimu sendiri. Dan hukumnya inilah berikan pada hukum Taurat. Dan kedua adalah kita mengasihi sesama. Ya, saudara, kita perlu mengasihi sesama. Kenapa hal itu perlu? Karena gini, tengah-tengah kita mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, kita mengasihi, maka kuasa itu akan ada
di dalam kehidupan kita mengasihi sesama. Betul nggak? Iya. Kita mau lihat satu praktek, ya kan? Oh Tuhan, saya mengasihi sesama, tapi nggak sama dia. Dia mau sebel, dia mau begini. Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi perintah Tuhan kasihlah samamu. Standar apa? Tuhan kasih standar. Saudara, kita mengasihi Tuhan, tetapi kalau hidup kita tidak bisa mengasihi sesama, gak berarti. Coba saudara masuk ke gereja, dicuekin aja. Satu orang pun di gereja gak ada salamin saudara. Saudara pusing gak? Benar gak? Gak ada ajak ngomong. Berarti gak? Pak Yus datang, atau siapa oma-oma, ini gereja nyapa nggak ada yang nyapa, duduk sini duduk, pulang juga mau pulang. Jadi berarti nggak? Walaupun dia cinta Tuhan loh, dia melayani mengasihi Tuhan. Tuhan berkata kasihlah sesamamu. Nah masalahnya sekarang kita lihat nih saudara, kita mengasihi sesama ada beda-beda, betul nggak? Beda. Ada yang dia levelnya tinggi rohaninya, ada dia yang kecil, ada yang dia masih bayi rohani. Nah, saya kasih ilustrasi yang luar biasa saudara. Saudara, saya tadi pagi saya berjalan satu ke toko kosmetik. Saya berkata, Pak, saya mau beli bayi punya dot, tapi beli yang termurah. Pas saya bilang termurah, emak-emak di kanan kiri lihat saya, buset bapaknya beli dot, kok beli yang termurah? Saya tersindir. Bukan buat saya, Pak, Bu, ini buat contoh. Akhirnya saya cari, udah ketemu dot yang termurah, goceng. Dot termurah goceng. Karena ada dot yang 15, ini bukan merek Pidien atau merek apa. Saya cari botol susunya. Ada nggak yang termurah? Termurah 25.000. Nggak ada yang di bawah 25.000. Botol aqua. Haleluya. Saya bilang, nggak ada Pak, itu pun yang kecil benar saya. Yang kecil doang itu 20. Saya baca di merek buka ya. Aku Hiki, wah terkenal. Wah mahal juga. Saya bilang, tapi akhirnya saya ketemukan. Saya beli. Ayo, siapa ya? Saya punya teh. Mana? Saya anak kecil. Bawa minum satu, anaknya Leon. Yang gede. Culik satu. Tuh. Saudara, firman Tuhan berkata, mari sambil menunggu saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita buka firman Tuhan di 1 Korintus. Ya. Bisa datang 1 Korintus 3 ayat 2. Kita baca. Ya. Susulah. Ayo, 1, 2, 3. Susulah yang diberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ada di Ibrani, saya nggak buka, tapi ini landasan-landasan. Ya, saudara, kita tahu anak kecil itu sudah naik. Ambil ya, kita ciduk dulu. Kan nggak mungkin ini pakai si minum susu. Oma-oma sini, nggak mungkin kan oma-oma, ayo, nggak mungkin kan. Rancang ibadah, pegang botol susu, suruh oma-oma sini nak. Nggak apa-apa. Ya udah, anaknya siapa yang kita suruh? Ada pakai isi yang gede mungkin. Ya, gak apa-apa. Yuk, oh, udah, anaknya pakai isi. Yuk, apa oma mereka suruh dia nangis? Kan lucu. Betul udah. Nah, biar gak dikasih empeng dia gak mau nangis.
Gak lucu. Dia takut dikasih topeng. Ambil anaknya si Bagus. Dia apa? Dia nangis. Karena satu apa? Sifat anak-anak itu. Benar nggak kata firman Tuhan? Iya. Sifat anak-anak itu wajar. Dia menangis. Dia merengek-rengek. Ya kan? Dan satu hal, saudara. Anak itu ada rasa apa? Takut. Anak itu ada rasa apa? Dia marah. Saya tidak mau disuruh ke depan dikasih susu. Dikerjain. Dia marah. Ya kan? Dia marah kemana? Ke mamanya. Gak mungkin ke Pak Kensi, ke Ibu Sri. Dia tahu alamat yang benar. Benar gak? Kalau kita ada pergumulan, ada masalah, kita lari kepada Tuhan. Tidak mungkin, harusnya kita lari kepada Tuhan. Tidak mungkin ya, tidak mungkin ya pada yang lain ini udah kegedean. Gak apa-apa, contoh ya. Ini aman saya. Dulu dia ketawa, karena dia udah merasa gede. Ini kan. Makasih sih lagi makan daging. Saudara, dia layak gak minum susu? Iya. Karena firman Tuhan berkata, dia tidak apa cukup dengan makanan dan dia layak minum susu. Nah, saudara, kehidupan rohani kita seringkali kita harus tahu standar kita. Kita harus dibina. Saudara, saya percaya adik kecil ini tidak bisa bikin susu. Tahu nggak takarannya? Nggak tahu. Yang tahu siapa? Mamanya. Saudara, keadaan rohani dia supaya bertumbuh, dia tahu takarannya adalah gereja Tuhan, pendeta, pembina dia. Mamanya dia adalah sebagai pembina gereja. Makanya saudara, kita datang kepada Tuhan, kita datang ke gereja. Kalau ada dibina, diarahkan, dibimbing, saudara berbahagia. Amin. Amin. Karena apa? Dia akan bertumbuh. Nah, ini susu yang mahal. Yakin dong papamu. Oh ya pakai sih. Ya kan? Ini yang terbaik. Dia nggak beli apa? Yang dengkal. Dia beli plong gold. Yang mahal. Harganya 70 sampai 100 ribu per kali. Ya kan? Nah, yang gold juga. Yang mahal. Enggak yang merek itu. Dan dia susu tujuannya apa? Supaya dia tumbuh besar. Saudara, anak bayi yang kecil, dia tidak perlu kasih apa? Nasi. Saudara, dia makan susu. Coba Sharon, kasih itu nasi. Enggak bentuk, angkut. Betul nggak? Iya. Coba kamu makan nasi, kamu jangan makan susu. Nangis nggak? Nangis kenapa? Dia belum lahir. Belum bisa makan nasi yang berat. Belum. Dia harus apa? Makan. Nah, makan apa? Susu. Saudara, saya mau kasih satu. Pak Yos lah. Pak Yos, sini. Ya hamba Tuhan gak apa-apa. Ini kayak Pak Yos. Silakan dulu. Ini layak ya. Gak mungkin saya kasih susu. Jangan sakit hati ya. Besok dia gak mau ke gereja lagi. Enggak dong. Kata Pak Yos, saya kasih makan yang enak. Karena nasi bagiannya, apalagi nanti Bu Atta masak lagi, tambah enak karena dia nasi. Nah, saudara, saudara akan beda nggak? Beda. Di gereja kita temukan hal begini nggak? Begini, betul nggak? Nah, sekarang Pak Yos, saya tidak perlu lagi ambilin makanan, tidak. Kalau ini saya akan bikinkan buat dia. Ini bertanda kedewasaan rohani. Dia sudah tahu, lah ambil sendiri tempat nasi, betul nggak Pak? Iya.
ini lapar harus mama lapar, papa lapar, minimal nangis ya. Minimal nangis, betul nggak? Ayus nangis nggak? Enggak. Oh, dia menusuk. Ya nggak mungkin. Dia akan bergerak dan dia ambil makan. Ini bicara kedewasaan rohani. Betul nggak? Di gereja, kasihlah sesamamu seperti apa? Dirimu sendiri. Pada saat kita mengasihi sesama, terkadang kita berpikir, ini sama ini sama. Sama apa? Badannya besar, tapi dia nyusu, dia makan keras. Kita ajak dia hal yang berat, belum tentu dia masuk. Omset pikirnya. Pak Yus belum berkata, Pak Yus bisa naik motor? Bisa. Ati bisa naik motor? Kagak. Ayo, saya tahunya dia bisa naik motor. Kan nggak mungkin, betul nggak? Nah, inilah timbul masalah di dalam kehidupan pelayanan dan bergereja. Ini saya baru tahu. Selama mengembalakan saya 6 tahun, 5 tahun. Di dalam saya kesaksian, di dalam saya memilih orang-orang yang melayani Tuhan. Terkadang saya jujur salah. Detik ini saya berkata, saya baru mengerti. Rupanya saya pilih bukan yang sudah siap dewasa, tetapi yang saya pilih anak kecil. Saudara, saya tuntun. Ada beda nggak? Ada beda nggak? Saya tuntun Pak Yos. Saya tuntun ini. Ya, saya ajak jalan-jalan. Yang banyak merengek-rengek masalah yang mana? Kecil. Yang kecil lah. Terkadang di dalam organisasi kita melayani Tuhan, jangan sampai salah para pemimpin kita hamba Tuhan melibatkan seorang melayani Tuhan. Makanya di dalam bergiring organisasi bukan maju melangkah melayani Tuhan, tetapi tunggu ya. Makan dulu ya, tunggu. Ayo, jangan nangis, jangan. Terus kapan majunya ke sana pelayanan? Kapan majunya gereja Tuhan? Kapan majunya kita lebih dahsyat lagi? Karena apa? Pak Yus sabar, dia sabar. Ini nangis, ada ini. Saya bereskan dulu, dia ngompol, pegang di pempas. Sekali begitu. Jadi saudara, kita di dalam organisasi gereja, kita harus ngerti. Oh, saya nggak cocok di gereja itu. Saya tidak cocok sama itu. Dia itu seperti itu. Nah, lu dia masih bayi mau suruh paksa jadi gede. Dia remaja. Apa? Pernah prestasi yang terbaik? Pernah. Bapak pernah di dalam prestasi yang terbaik. Saya pasti semua orang dari kecil ada prestasi yang baik. Saya ambil suatu. Ada. Piala. Ketua kelompok terbaik di acara itu beberapa kali. Nah, saya kasih penghargaan. Karena apa? Dia dapat. Gak apa-apa. Terbaik. Pasti yang bayi, yang susu, dia belum bisa buat apa-apa. Betul? Sekarang maaf Pak, saya pinjam. Saya kalungkan bayi ini kasih yang begini. Cocok nggak? Layak nggak? Layak nggak? Kamu kapan kuliahnya? Kamu prestasi? Kamu aja disusun. Terkadang gereja Tuhan salah. Dia kasih orang jabatan. Kamu jabatan ya? Kamu hebat, prestasi. Wih, kamu loncat tinggi 100 km. Kamu balik lagi ke dunia. Kamu berenang yang terhebat. Yang belum bisa berenang, tapi disuruh berenang. Tapi
tapi ada modali. Bahkan saudara, kadang-kadang menjadi masalah di dalam pelayanan di dalam gereja ini. Mau nggak dia punya kerinduan? Mau. Mau nggak memuji Tuhan? Mau. Melayani Tuhan nggak? Mau. Baik nggak? Baik. Standarnya Tuhan dulu. Saya berkata begini. Boleh berdiri 2 orang, taruh itu susu dan gor. Jangan dibawa pulang ya, mahal-mahal mau beli. Terus, benar. Ini, saya beri Pak Buri sejajar. Ini makanan keras, kedewasa rohani. Pasti di dalam kehidupan, di dalam organisasi ada beban yang diberi. Betul nggak? Betul. Kapasitas yang diberi. Misalnya, ini bukan jadi guru setelah minggu. Saya tadi doain. Karena dia ditutup, saya kira guru. Saya lewat 1. Setelah saya ingat, oh iya, ada Pak MC. Pas tiap kali gue doain, saya doain. Saya lupa. Tinggi banget ini. Karena di belakang juga. Saya kira gurunya. Kan gak lucu saya doain gurunya. Doain anak tidak ke guru. Masalahkan di pendeta salahnya. Tapi kan ditutup. Jadi gue jadi bingung jadinya. Kapasitas yang Tuhan beri. Betul? Iya. Sekarang begini. Adik angkat saya. Dengan wajah begitu saja. Ya. Ini adalah saya sebagai gembala. Saya sebagai tokoh rohani, saya memberi sesuatu, tugas pelayanan di gereja maupun di mana, saya beri kepada adik. Adik angkat ini dengan 2, pulang dengan 3, 2 jari. Angkat, masuk, angkat 1 jari. Enggak apa-apa, belum mulai kan, udah latihan, gue 1, 2, 3. Ya, 1. Ya, saudara perhatiin. Dia teriak. Kenapa? Berat. Kenapa dia teriak? Tidak kuat. Betul? Salahnya kita di dalam pelayanan. Jangan salahkan dia. Kita yang salah pemimpin memberi tugas yang berat. Memberi tugas tanggung jawab dia. Dia kapasitasnya belum siap. Makanya dia mengeluh, dia menentang bermatel, dia teriak salah nggak? Enggak, kalau anak kecil kalau Pak Yos teriak kan ketawa kita. Betul, karena anak kecil tadi anaknya itu nangis karena dia kapasitasnya nggak kuat. Pak Yos angkat. Ya, wah, dia beri kemudian Pak. Kenapa? Kapasitas, dia tahu nggak? Wah, dorong terus kuat. Saya cari saudara batu pinggir jalan untuk membahas gigi mendalam. Mereka mulai batu halal. Saya dibilang, Pak, udah sih, ngapain ambil batu lalu harus tanya deh. Batu lu bawa pulangin nanti habis khotbah. Saudara, saya juga pulang lagi bawa batu. Enggak. Pak Gino saya keberatan enggak. Agak musuh gagal, musuh sama Leon, gua akan bantu. Saudara, Pak Yos, coba. Saudara, beban pelayanan itu kita beri kepada dia. Dia sanggup memikul. Pak Yos teriak enggak kayak tadi? Enggak. Dia merengek-rengek enggak? Dia menyalahkan orang lain enggak? Dia menghakimi orang lain? Enggak. Karena dia siap. Beban itu ada. Untuk melayani Tuhan. Ini beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi saudara, hidup itu berarti tahu fungsinya. Betul nggak? Betul. Saudara Pak Yos menjadi berarti fungsinya adalah dia tahu kapasitas. Saya tahu. Batu Pak Yos sanggup. Kalau saya ambil 2 batu pun 1 jempol kagak kuat saudara.
meleset. Enggak kuat, kenapa? Kapasitas. Tuhan memberi beban itu sesuai dengan kapasitas kita. Amin. Tuhan tidak mungkin memberi beban kepada dia. Gak mungkin. Saya berkata begini, Tuhan kasih. Kamu angkat ini dengan satu jari. Angkat. Coba. Bisa? Iya. Karena kapasitas dia tidak seberat itu. Kamu angkat lagi. Ya. Haleluya, kemudian Tuhan kok. Saudara, Pak, jangan Pak. Oke, saya coplak pada cabai. Artinya, Tuhan, kita melihat tas yang sama warna hitam. Kita melihat sama-sama nanti akan diangkat bareng-bareng. Tapi Tuhan memberi kapasitas berbeda-beda. Amin. Yes. Tuhan memberi pergumulan masalah kita beda-beda nggak? Setiap satu dengan yang lain beda. Coba senggol, lu sama gua beda ya pergumulannya. Coba senggol kanan kiri, lu sama gua beda ya pergumulannya. Iya, karena Tuhan beri kapasitas kita berbeda. Tuhan tahu dia sanggup angkat satu batu. Tidak mungkin Tuhan kasih dia 2 batu. Anak yang kecil ini, dia sanggup jangan batu. Kasih plastik, enteng ya. Enteng. Sama-sama angkat melayani dengan sukacita. Nah, makanya saudara, hidup kita, hidup menjadi berarti mengasihi karena ini. Betul? Iya. Nah, saudara, ada satu. Pak Yos, berapa kuatkah dia mengangkat begini? Nanti belum gitu. Apakah 1 jam? Setengah jam? Dan kalau angkat begini, kau angkat makin lama makin tinggi akan kuat. Adik, berapa kapasitasnya angkat? Berapa kuat? Tentu saya percaya karena ini enteng. Adik pindah ke berat. Hah? Ya. Sekuat kalau enggak udah stop. Ya. Seperti itu. Angkat Pak. Ya, oke, jangan sampai mati Pak. Kaki kita. Oke, stop. Ayo angkat dong. Ayo. Ya, oke, stop. Jangan terganggu. Oke, stop. Dia udah mulai gemeter. Beda kan? Nah, oke, tampilkan Bapak. Seringkali kita dalam melayani Tuhan, beban itu kita pegang sendiri. Betul? Kenapa beban itu kita pegang sendiri? Tuhan kasih kapasitas buat Bapak, adik, kasih kapasitas buat yang bayi rohani. Tujuannya apa? Engkau tidak jalan sendiri mengangkat berat ini, amin? Tidak. Engkau akan bersama Yesus. Artinya gini, mari datang kepadaku. Ayo ingat. Ayo boleh dibuka. Ayo kita bacakan. Ya. Ya, kita baca itu. Itu ayat yang luar biasa. Ya mungkin ada 1 orang. Ya, di Matius. Mari datang kepadaku. Ya, ayo, oke. Ya, ini ayat menguatkan. Ya. Matius. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Ya, oke. Kita ulangi pakai C lebih keras lagi, Pak. Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya Tuhan Yesus. Pak Yos angkat. Adik angkat semua. Saudara, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, nanti saya jempol bapak terus injek repot. Ambil 2 tangan begini. Di dalam pelayanan beban berat, semua orang pasti ada. Betul? Baik yang baik rohani, baik dewasa ada.
baik dia hamba Tuhan, baik dia pelayan Tuhan yang hebat, ada. Dan ingat saudara, yang paling bahaya lagi, ada dosa yang tersembunyi. Dosa itu akan membuat dia terbeban berat, yang mengganjal kehidupan dia, yang mengganjal adik juga. Dosa yang terikat yang engkau pegang dan berbeban berat di dalam pelayanan, engkau juga melayani Tuhan. Banyak tantangan, banyak. Inilah masalah yang dia harus beban, dia harus tanggung. Berat ini, enak gak? Gak enak. Tahu Pak, gak enak. Ya tahu, ini berat. Tapi dia berat. Besok harus kita bagi dua bahan TK kota ya Pak. Bagi dua. Artinya ini berat masalah. Ingat, di dalam pelayanan bukan enak-enak, tetapi memikul salib. Di dalam kehidupan kita menanggung beban, keuangan, di dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit, di dalam hal apapun. Beban itu kita tidak sanggup. Ayat ini berkata, marilah datang kepada semua yang letih lesu. Artinya begini, Pak, berusaha. Kata firman Tuhan, mari datang kepada Yesus, saya Yesus. Beban berat. Iya. Bapak jangan bawa dulu, Bapak mau buat Bapak keliling mimbar. Ada ikutin om. Nah, saudara, dia keliling. Bukan tempel roboh, saudara. Dia. Nah, tidak ada ragu. Manise melayani Tuhan, betul? Dia melayani Tuhan, manise. Dia melayani Tuhan, dia bergumul dengan kehidupan dia. Dia begitu berat. Saudara, ini baru 3 kali muter dia udah begini. Kalau diputar sampai kita pulang dia sangkal-sangkal. Gak sanggup. Firman kembali datang kepada Uswalti. Bapak datang kepada Yesus. Bapak nyerahkan ini beban ini. Bapak berlutut di hadapan. Dia datang kepada Yesus. Tengok, Tuhan tidak begitu kosong. Dia beri sesuatu. Mereka yang tidak beban berat, Tuhan beri. Ini tidak. Dia diberi kekuatan. Saudara, saya berkata, adik beban berat, datang kepada firman Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Sini. Nah, duduk semua. Ya, adiklah timun susu. Ya Tuhan tahu dong kapasitasnya masa pemayu saya susu. Mama, tahu ya. Dia beri. Makanya saudara, seringkali anak Tuhan, mari datang kepada Tuhan berletih dan lesu. Kita suruh Tuhan datang kepada Yesus. Dia tidak datang ke gereja. Dia males. Dia nggak mau baca firman Tuhan. Dia tidak mau melakukan sesuatu. Dia putar aja hidup dia. Dia putar dengan segala kekuatan dia. Akan lemah dan jatuh. Akan stres. Akan putus asa. Akan gila. Saya baru tahu riset. 10, ini yang baru-baru. 10 saudara punya teman. Ada 1 yang akan stres. Karena keadaan ekonomi dan segala kehidupan. Itu di suatu berita Kompas. Nah, Tuhan apa? Beri dia. Setelah dia diberi datang kepada Tuhan, mari bangkit, berdiri. Beban itu sudah tidak ada daripada dia. Beri. Pergi putar dong dulu. Melayani Tuhan. Ya kan? Enteng gak dia punya jalan? Beban dia silakan beri kemuliaan baru. Nah, jadi saudara,
Di dalam mengiring Tuhan, kita harus mengerti. Ngerti nggak? Kita mengasihi harus mengerti. Salah satu saya berkata, saya pendeta paling jahat. Kenapa? Saya baru enggak. Kalau hamba Tuhan, satu tokoh rohani, memberi sesuatu tugas, jabatan kependetaan, kepelayanan, kepengurusan di dalam organisasi, kalau dia belum dewasa dikasih tugas, hamba Tuhan itu dia mengerti. Saya juga nggak mengerti kenapa jadi berantem, kenapa jadi keluar, kenapa jadi tabernakel, kenapa saya lelah menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena saya salah. Salahnya apa? Saya tidak layak seorang anak kecil saya kalungkan piagam ini jabatan. Menjadi masa, dan akhirnya saudara, dan dia tadinya baik-baik jatuh dalam dosa. Kalau orang dewasa dikalungkan penghargaan di jabatan, dia bisa menahan emosi. Amin. Dia bisa menahan diri. Amin. Dia menjadi teladan dan berkat. Karena apa? Dia gak perlu anak kecil itu nangis-nangis seperti anak kecil. Dia tidak perlu menyalahkan orang lain. Dia percaya Tuhan. Di dalam keluarga juga. Di dalam keluarga kita hadapi masalah pergumulan ekonomi dan apapun. Ya kita harus bersandar kepada Tuhan, tetap berjalan. Dan kita lalui bersama Yesus. Amin. Amin. Kita menyembah Tuhan. Nah, saudara, ini yang paling jahat. Makanya saudara, gampang nggak? Kita harus beri. Kalau kamu belum siap, nggak apa-apa. Karena kamu, saya paksakan suruh makan nasi juga nggak sanggup. Betul? Kamu tunggu dewasa ya nak. Nanti kalau udah nggak minum susu, kalau sudah dari nasi, kamu makan nasi di sini, kamu saya beri yang terbaik. Amin. Saudara, anak kita ada. Kalau dia bayi suruh masuk ke kelas TK, cocok nggak? Enggak. Masuk kelas SD cocok nggak? Tidak. Kita berkata orang tua, nanti kalau udah gede, baru umur berapa? 10-12 tahun baru masuk ke TK. Betul? Iya, itu. Makanya saudara di dalam pelayanan itu kita harus tahu kapasitas. Dan kita harus ngerti, kenapa saya belum dipakai? Kenapa saya belum bisa melayani? Kenapa saya kok tidak diperhatikan gereja? Karena gereja pasti tahu dia punya kapasitas yang mana siap dan gak siap. Amin? Amin. Tuhan angkat saya menjadi hamba Tuhan, menjadi berkat, pengajaran-pengajaran menjadi berkat bagi gereja lain. Kenapa? Saya memang udah siap dengan Tuhan beri hikmat dan pengajaran. Kalau Tuhan tidak beri, kapasitas saya gak akan bisa mengajar. Sesuatu yang dibukakan itu tidak mudah. Amin? Amin. Terakhir saudara, hal yang kedua, Tuhan mau bicara apa? Ya. Ayat kita buka ayat firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Bisa ngatang? Yakobus 1 23 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Ya. Nah, ini Bapak. 1 2 3. Sebab seorang hanya mendengar firman saja dan dia melakukan. Ya, ada seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya tidak baru saja dirinya ia sudah bisa apa. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, ini ayat terakhir. Saudara, sebab jika kalau seorang hanya mendengar firman saja, tidak melakukan,
Iya, ada semua orang yang sedang mengamai muka dan di cermin. Saudara, kita sudah dengar tadi firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan itu sama dengan kita bercermin tanpa. Saudara tahu nggak fungsi cermin itu? Hah? Bisa melihat diri kita, betul nggak? Saya bisa tahu, oma, opa, ya opa sih nggak selalu, tapi minimal kan ngintip cermin kan. Oma-oma, ibu-ibu, kalau mau ke gereja, saya bisa lihat dia ngaca nggak, bercermin nggak. Kalau yang bercermin pasti dia dandannya rapi, betul nggak? Oh iya dong, ini kemuliaan Tuhan dong, haleluya. Saudara, ini apa saudara? Cermin, saudara lihat, muka saudara, kelihatan nggak? Lihat ya? Ya, ini cermin susah saudara. Saya ambil di kamar mandi saya. Ya sudah, kenapa copot cermin? Lu gak usah banyak ngomong deh. Ada yang di mobil cermin, biarin. Saya mau cari gede gini susah. Di toko-toko cermin jadi kecil. Gua ambil aja dah kamar mandi. Untuk gak gede banget. Saya tahu, saudara. Nah, ini kelihatan. Yang jelek siapa? Lihat, Kelihatan kata air di bawah. dia nggak pernah siap. Ayo, siap, ngaku aja. Siapa yang mau ke gereja suka ngaca? Yang dandan, lihat dulu siapa? Iya, berarti kan enggak ya. Fungsi cermin buat apa? Ngaca. Kita koreksi diri. Betul nggak? Penampilan. Kalau dasi saya nggak bener, Pak Gembala kalau komen dasinya jangan kesini, terbang-terbang. Ini tadi udah rapet, nah, saya harus cermin. Pak, saya bilang, Pak, dasinya ini, mana? Saya kan nggak bisa. Saya harus cermin, ini saya rapi dan ini kebuka kancing, betul nggak? Mengaca diri. Firman Tuhan seperti cermin. Betul nggak? Firman Tuhan seperti apa? Cermin. Buat kaca diri. Benerin. Benerin siapa? Benerin gua. Cermin. Celaka kau. Buat benerin siapa? Diri kita sendiri. Amin. Cermin itu buat apa? Lihat. Terawat. Yang gak beres. Betul? Mantuk. Kurang ganteng digantengin. Kurang bedak Pak, kurang bedak lagi. Betul nggak? Fungsi cermin itu. Firman Tuhan berkata, sebab ia yang mendengar firman tidak melakukan, ia hanya mengamati. Saudara pernah nggak mengamati cermin? Ya, emang begitu saudara kalau ngaca? Ngamat-ngamatnya emang orang bisa dengan sedeng juga nyayat. Tuhan tahu pintar tuh. Gue gak tahu ayat tuh gimana ceritanya tuh kisah itu. Bener gak? Firman Tuhan ya dalam saudara kau yang benar itu beramat-amati. Coba saudara, saudara lihat tuh. Dan apa ini? Nah, yang benar adalah saudara pegang bedak, pegang make up, saudara ngaca. Oh ini alis, ini benar. Saudara coba engkau bikin alis tanpa cermin. Ada yang begini. Saya pernah berdoa. Yesus jama. Dia nangis. Tuhan. Dia botak ikan semua. Amin. Pada alisnya hilang. Ada dia tatonya ketebelan. Dia nangis, dia usap. Haleluya, 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 haleluya. Hilang alisnya. Pas selesai, amin. Hilang alisnya.
rapi. Kita ngaca, kita benerin hidup kita. Firman Tuhan berkata, kita menjadi apa? Pelaku firman, betul nggak? Iya, pelaku firman. Saudara pakai baju pesta, saudara rapi-rapi. Masa iya saudara hanya pergi buang sampah di pinggir kali? Kagak kan? Gila. Cakep, hanya buang sampah di pinggir kali. Sarap. Buat apa itu cermin rapi-rapi? Buang sampah di pinggir kali. Enggak. Saudara dandan rapi-rapi, yang terbaik adalah ke pesta, ke rumah Tuhan untuk kita ngaca diri kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita lurus di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Cuma ada satu saudara, kekristenan itu yang hanya apa? Bangsa yang memandang dirinya dan pergi dan lupanya. Saudara mau tahu nggak? Ini dahsyat. Alkitab berkata fungsi cermin, betul nggak? Cermin itu kaca. Saudara mau tahu nggak? Ada satu kaca. Itu namanya satu, kacanya spion. Nah, tahu kaca spion bentuknya apa? Ngintip kan? Betul nggak? Mana ada kaca spion ini? Sebuah mobil ini. Kenapa? Betul nggak? Saya mau bilang motor. Ngintip kan? Makanya jangan iman kata spion. Itu pakai itu ngapain? Itu sebelahnya siapa? Cewek istrinya atau cewek baru? Cewek baru. Iya kan? Baru. Waduh parah. Itu ngomong di belakang ngapain itu? Tujuannya apa? Hanya mengeritik orang. Itu di belakang tuh, beda nih ngapain tuh? Itu tuh, pokoknya di belakang ngapain? Kok pagi di bagus tidur, aduh gue pulang deh. Besok di YouTube kagak ada deh. Ini udah mahal modalnya saudara. Saudara, fungsi kita harus jangan jadi spion. Hanya ngintip, ngeritik, ngintip. Ngaca dong diri sendiri yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, kita menyembah Tuhan. Iman kita jangan iman spion. Kerjanya ngintip. Belok sini belok. Tuh, kelihatan tuh. Hidup ngapain tuh pakai handphone dulu. Dia nggak pernah kerja. Karena dia udah rekam. Saudara, seringkali kita tidak mengaca diri kita. Kita menilai orang lain. Kita mengkritik orang lain. Tapi diri kita kaca yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Benerin diri kita. Kita jadi berkat. Jadi teladan. Kita jadi surat yang terbuka di hadapan Tuhan. Ini ya, cermin itu yang kita pakai. Jangan jadi cermin spion. 50 tuh jatuh 50. Amin. Kita harus punya kaca. Saya percaya semua punya kaca di rumah. Betul? Kalau punya kaca bawa pulang. Haleluya. Saya percaya semua orang butuh kaca. Tapi seringkali kita tidak mengaca kerohanian kita, iman kita, hidup kita jauh dari Tuhan. Saudara, orang kalau ngaca setiap hari, saya percaya orang itu pernah menjalani. Kenapa? Dia akan tahu ini belum benar, saya benar.
Saya mau ke gereja ini nggak pantas loh. Bahkan ada, saya kalau tahu senior saya, Bapak khotbah yang begitu, si kuning, biru. Nggak pilih, nggak matching. Kuning, iya kan untuk aja, nggak ada. Itu, kenapa? Itu fungsi. Benar nggak? Nah, firman Tuhan harus kita harus renungkan, kita selalu mengajar dan kehidupan kita. Artinya apa? Kita akan menjadi dahsyat di hadapan Tuhan. Kenapa? Landasannya firman. Kaca ini, firman ini, cermin ini. Jangan saudara, ini saya tahu. Ini posisi kamar mandi. Kalau fungsi kamar mandi saya kan nggak mungkin. Tandang bulat saya begini. Nggak mungkin. Saya lewatin. Iya dong. Saya lewatin lagi. Ya supaya saya nggak ketahuan gitu. Kan saya. Nah, tetapi saya pakai baju rapi. Saya mau ngajak. Nah, makanya saudara, iman kita rohani bodong, rohani menyembah Tuhan. Tapi saudara kalau bobot rohani nggak ada, itu kayak kita nggak pakai baju telanjang. Makanya firman Tuhan, firman Beton itu hanya diamat-amati. Iya, kenapa? Dia tidak ada baju rohani. Dia iman nggak ada iman. Dia tidak berpakaian rohani. Rohani ya? Ayo, Hah? Iblis aja dia kamu malu. Ya Allah, ku sembah dia. Mas sudah sembah. Baru udah kagak ada rohani, lu gak baca Alkitab. Iman lu kagak ada. Ke gereja, haleluya. Dia sama aja. Yes, siapa yang berani? Malu di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan malu. Lu telanjang, lu kacau begini, malu kan? Dirinya sendiri kan nonton jadi malu kan? Malu. Itu kemuliaan Tuhan nih. Kita bandingkan diri kita aja bisa malu. Apalagi kita hadapi hadirat Tuhan. Kalau melayani Tuhan, beres. Melayani Tuhan di mimbar, sedeng itu. Kenapa? Melayani Tuhan harus pakai baju. Kata firman Tuhan, baju perang, perisai, darah. Kita berperang lawan iblis lewat perisai, lewat pedang. Amin. Dan lu temen nggak ada pedang, pisau, cutter, lawan iblis. Terahkan 1000. Terahkan saudara. Coba kau saudara punya iman dahsyat, perisai Tuhan, iman, pedang roh. Saudara iblis datang, nih iblis kenapa? Aku siap. Seorang prajurit akan cek, nih baju, pedang, perisai, pelindung baju, sudah siap, rapi. Saya mengajak, saya akan berperang, melawan, siap melayani Tuhan. Saya siap bertempur oleh Tuhan. Karena panggil saya melayani Tuhan. Saya siap menjadi berkat, saya menjadi contoh, saya menjadi teladan. Saya siap. Kenapa? Saya punya baju firman Tuhan kebenaran itu. Perlengkapan rohani yang sudah ada. Nah, kalau orang telanjang saudara, ya, buat mana? Hanya pelitaran daun. Sana kagak ada apalagi perisai. Ya kalau nggak baca firman, nggak gereja, mana ada kaya rohani. Betul nggak? Lu kagak melayani Tuhan. Lu mau cari ada perisai. Perisai Tuhan beri kebenaran dan tidak murah Tuhan. Amin. Karena engkau punya lengkap persenjataan. Oh, tapi seorang prajurit Tuhan siap melayani. Ada prajurit hanya pakai sempak doang saudara, pegang tombak kagak ada. Di hutan banyak saudara. Di hutan banyak, betul? Iya. Kita nggak habis saudara.
ayat terakhir saudara. Ya. Firman Tuhan Timotius yang kita baca. Tolong di WA Pak Gatot, Timotius, jadilah kita apa? Teladan. Ya, Timotius, maaf. Coba. Ya, oke. 1, 2, 3. Tetapi engkau hai manusia, amin. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauh dari semua itu, kejarlah keadilan, ibadah. Tuhan berkata, ibadah, kesetiaan, kasih, sabar, dan kelemahan. Nah, makanya fungsinya apa? Kita menjadi berarti. Amin. Hidup kita menjadi berarti. Hidup kita menjadi kualitas. Kenapa? Kita kejar keadilan di dalam Tuhan. Kita kejar ibadah. Kita kejar kesetiaan. Kita kejar kasih. Bahkan kita kejar kelembutan. Saya rasa saudara itu dahsyat. Amin saudara. Bahkan saudara siang hari ini kita percaya kita mau menjadi anak Tuhan yang dahsyat. Amin. Menjadi anak Tuhan yang berarti. Makanya saudara, kita akan menjadi anak Tuhan berkualitas. Karena apa? Kita tahu kebenaran itu. Mari saudara, kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa syukur ya Allah. Haleluya.